Selamat siang semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang perkembangan intelektual anak dan remaja. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Kelompok 2 terdiri dari Fadila Misha Putri, Dava Fadila, Vanessa Surya, Indah Margareta, Okta Pratiwi, Muhammad Adi Tantowi, Yohan Elizabeth, serta Dinda Azara. Materi pertama tentang pengertian intelektual akan disampaikan oleh Saudari Fadila Misha Putri. Kepada Saudari Fadila Misha, kami persilakan. Saya akan menjelaskan materi tentang pengertian intelektual. Menurut William Sturm, intelektual merupakan kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan-kebutuhan baru dengan menggunakan alat berpikir sesuai dengan tujuannya. Kemudian menurut Gunarsa, intelektual merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang untuk memperoleh ilmu, pengetahuan, dan mengamalkannya dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Kemudian David Wessler mendefinisikan intelektual sebagai kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir secara rasional, serta menghadapi lingkungan secara efektif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intelektual adalah kumpulan kemampuan seseorang untuk memperoleh ilmu pengetahuan, bertindak dengan tujuan, berpikir secara rasional, serta mengamalkannya dalam hubungannya dengan lingkungan. Next. Kemudian perkembangan intelektual manusia dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama yaitu human development, yang memandang bahwa hasil interaksi antara faktor bawaan sejak lahir dengan lingkungan di mana anak-anak itu berkembang. Melewati 4 tahap perkembangan, seperti tahap perkembangan sensori motor yaitu umur 0 sampai 2 tahun, kemudian tahap pre-operasional yaitu umur 2 sampai 7 tahun, kemudian tahap operasional konkret yaitu umur 7 sampai 11 tahun, dan tahap operasional formal untuk umur 11 tahun ke atas. Yang kedua yaitu human learning, yang memandang perkembangan anak melalui apa yang disebut dengan Zone of Proximal Development atau ZPD, yang merupakan dimensi sosio-kultural yang penting sebagai dimensi psikologis. ZPD adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan tingkat perkembangan potensial. Baik, kembali ke moderator. Ya, materi selanjutnya adalah tentang perkembangan intelektual anak-anak yang akan disampaikan oleh Saudari Dava. Kepada Saudari Dava, saya persilakan. Baik, perkembangan intelektual anak-anak. Perkembangan kognitif adalah kapasitas intelektual yang dimiliki oleh seseorang anak dan bagaimana kapasitas tersebut berkembang sampai mereka dewasa kelak. Para ahli psikologi sepakat bahwa perkembangan kognitif seorang anak paling tidak dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor hereditas, kemudian faktor kematangan individu, dan faktor yang terakhir adalah faktor belajar Piaget. Piaget menambahkan satu faktor lagi di samping ketiga faktor tersebut, yaitu faktor social transmission. Social transmission adalah sebuah proses di mana anak akan belajar melalui proses interaksi dengan orang lain. Menurut Piaget, setiap anak dilahirkan dengan kemampuan unik untuk mengorganisasikan skema. Skema pada dasarnya adalah kepingan-kepingan informasi yang dimiliki oleh anak. Dalam menyusun skema ini, seorang anak akan melakukan proses asimilasi dan akomodasi. Kembali ke moderator. Ya, materi selanjutnya tentang perkembangan intelektual remaja yang akan disampaikan oleh Saudari Okta. Kepada Saudari Okta, saya persilakan. Manusia untuk menempuh perkembangan pada masa berikutnya. Masa remaja memiliki pemikiran operasional formal bersifat lebih abstrak. Idealisasi dan logis. Remaja berpikir lebih abstrak.
sebagai karakteristik ideal dari diri sendiri, orang lain, dan dunia. Remaja berpikir secara logis, yang mulai berpikir seperti ilmuwan, menyesuaikan berbagai rencana untuk merencanakan masalah, dan secara sistematis pengembangan intelektual dan keseimbangan. Kembali lagi ke moderator. Selanjutnya adalah perkembangan intelektual atau kognitif menurut Piaget yang akan disampaikan oleh Saudari Dinda. Kepada Saudari Dinda, saya persilakan. Baiklah, perkembangan intelektual atau kognitif menurut Piaget itu terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, yaitu usia 0 hingga 2 tahun. Pada tahap ini berlangsung sejak masa bayi hingga usia 2 tahun. Nah, pada tahap ini bayi membangun pemahamannya terhadap lingkungan dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya, misalnya dengan melihat atau mendengar, dengan gerakan fisik, motorik, sehingga disebut sensori motor. Interaksi yang terjadi antara bayi dengan lingkungannya terutama dilakukannya melalui perasaan dan otot-ototnya dengan mengembangkan kemampuannya untuk mempersepsi, melakukan sentuhan-sentuhan, melakukan berbagai gerakan, dan secara perlahan-lahan belajar mengkoordinasikan tindakan-tindakannya. Yang kedua, yaitu tahap praoperasional, yaitu usia 2 hingga 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai dapat mengoperasikan sesuatu yang sudah mencerminkan aktivitas mental dan tidak lagi semata-mata bersifat fisik. Karakteristik dalam tahap ini antara lain, yang pertama, anak mulai belajar mengaktualisasikan dirinya lewat bahasa, bermain, dan menggambar. Yang kedua, jalan pikiran anak masih bersifat egosentris, menempatkan dirinya sebagai pusat dunia yang didasarkan persepsi segera dan pengalaman langsung karena masih kesulitan menempatkan dirinya di antara orang lain. Anak tidak dapat memahami sesuatu dari sudut pandang orang lain. 3. Anak mempergunakan simbol dengan cara elementer yang pada awalnya lewat gerakan-gerakan tertentu dan kemudian lewat bahasa dalam pembicaraan. Perkembangan kognitif pada saat ini yang secara luar biasa ialah perkembangan bahasa dan konsep formasi. 4. Pada masa ini, anak mengalami proses asimilasi di mana anak mengasimilasikan sesuatu yang didengar, dilihat, serta dirasakan dengan cara menerima ide-ide tersebut ke dalam satu bentuk skema di dalam kognisinya. Saya kembalikan kepada moderator. Tahap selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Indah. Kepada Saudari Indah, saya persilakan. Baik, tahap selanjutnya yaitu tahap operasional konkret untuk anak usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai dapat memahami logika secara stabil. Karakteristik anak pada tahap ini antara lain adalah yang pertama, anak dapat membuat klasifikasi sederhana, mengklasifikasikan objek berdasarkan sifat-sifat umum, misalnya klasifikasi warna, klasifikasi karakter tertentu. Yang kedua yaitu anak dapat membuat urutan sesuatu secara semestinya, menurutkan abjad, angka, besar dan kecil, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu anak mulai dapat mengembangkan imajinasinya ke masa lalu dan masa depan. Adanya perkembangan dari pola berpikir yang egosentris menjadi lebih mudah untuk mengidentifikasikan sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda. Dan yang keempat yaitu anak mulai dapat berpikir argumentatif dan memecahkan masalah sederhana. Ada kecenderungan memperoleh ide-ide sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa. Namun, belum dapat berpikir tentang sesuatu yang abstrak karena jalan berpikirnya masih terbatas pada situasi yang konkret. Dan untuk tahap keempat, yaitu tahap operasional formal. Untuk anak usia 11 tahun ke atas.
mampu membayangkan situasi rekaan, kejadian yang semata-mata berupa kemungkinan hipotesis dan mencoba mengolahnya dengan pemikiran logis dan sistematis. Mereka mulai berpikir seperti ilmuwan, menyusun rencana pemecahan masalah dan secara sistematis menguji cara-cara pemecahan yang dipikirkannya. Kembali ke moderator. Materi selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi intelektual akan disampaikan oleh Saudara Adi. Kepada Saudara Adi, saya persilakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi intelektual. Menurut Purwanto, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor pembawaan atau genetik. Pembawaan ditentukan oleh sifat dan ciri yang dibawa sejak lahir. Banyak teori dan hasil penelitian menyatakan bahwa kapasitas intelektual dipengaruhi oleh gen orang tua. Namun, yang cenderung mempengaruhi tinggi atau rendahnya tingkat kecerdasan anak tergantung faktor gen, mana ayah atau ibu yang dominan, mempengaruhinya pada saat terjadinya konsepsi individu. Teori konvergensi mengemukakan bahwa anak yang lahir telah mempunyai potensi bawaan, tetapi potensi tersebut tidak dapat berkembang dengan baik tanpa mendapat pendidikan dan latihan atau sentuhan dari lingkungan. Kemudian yang kedua, faktor gizi. Kuat atau lemahnya fungsi intelektual juga ditentukan oleh gizi yang memberikan energi atau tenaga bagi anak, sehingga dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kebutuhan akan makanan bernilai gizi tinggi atau gizi berimbang, terutama yang besar pengaruhnya pada perkembangan intelektual ialah pada fase prenatal atau anak dalam kandungan, hingga usia balita. Sedangkan usia di atas 5 tahun pengaruhnya tidak signifikan lagi. Kemudian yang ketiga, faktor kematangan. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin bertambah usia seseorang, intelektualnya makin berfungsi dengan sempurna. Ini berarti faktor kematangan mempengaruhi struktur intelektual, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan kualitatif dari fungsi intelektual, yaitu kemampuan menganalisis atau memecahkan suatu permasalahan yang rumit dengan baik. Faktor selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Vanessa. Kepada Saudari Vanessa, saya persilakan. Baiklah, terus selanjutnya itu ada faktor pembentukan. Faktor pembentukan ialah pendidikan dan latihan yang bersifat kognitif dapat memberikan sumbangan terhadap fungsi intelektual seseorang. Misalnya, orang tua yang menyediakan fasilitas sarana seperti bahan bacaan, majalah anak-anak, serta sarana bermain yang memadai, itunya PPT-nya tadi ya. Baik, saya ulangi. Misalnya orang tua yang menyediakan fasilitas sarana seperti bahan bacaan majalah anak-anak dan sarana bermain yang memadai, semua ini dapat membentuk anak-anak menjadi meningkatkan fungsi dan kualitas pikirannya. Paradigmatiknya situasi ini akan meningkatkan perkembangan intelektual anak dibanding anak seusianya. Yang kelima ada kebebasan psikologis. Faktor ini merupakan kebebasan fisiologis diperlukan pada anak agar intelektualnya berkembang dengan baik. Anak yang memiliki kebebasan untuk berpendapat tanpa disertai perasaan takut atau cemas dapat merangsang perkembangan kreativitas dan pola pikir. Yang terakhir itu faktor minat dan pembawaan. Minat mengarahkan perbuatan pada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Kembali ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang perkembangan intelektual anak dan remaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.